Saudara pemirsa Tabura Injil Klasis Yapen Selatan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena atas kasih dan penyertaan-Nya yang telah melindungi dan menjaga kita sekalian sehingga kita diperkenankan untuk melewati masa raya Paskah, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tetapi yang teristimewa pada saat ini kita masih diperbolehkan untuk ada bersama berjumpa dalam siaran Tabura Injil Klasis Yapen Selatan tanggal 17 Mei 2021, dan saya Pendeta Rosa Kulalen MTH akan membagikan bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Pembacaan firman Tuhan terpilih bagi kita di dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-24. Mari kita bersatu dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kau telah menjaga, melindungi dan memberkati kami. Teristimewa pada saat ini, Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan dalam acara siaran Tabura Injil Klasis Yapen Selatan pada saat ini. Kami meminta kepadamu Tuhan, curahkanlah kepada kami Roh Kudus, agar Roh Kudus memimpin kami, menuntun kami, di dalam kami membaca, merenungi, dan mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan ini. Berikanlah kepada kami kekayaan berpikir, tetapi juga kekayaan hati untuk menerima dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami setiap saat. Hamba yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini Engkau berkati, dan biarlah setiap penyampaian kebenaran firman Tuhan ini dapat memberikan sukacita, tetapi juga berkat dalam kehidupan kami yang menerima dan mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan ini. Bersabdalah kepada kami Tuhan, sebab kami telah siap diri untuk menerima bagian kebenaran firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan tetap bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagian kebenaran firman Tuhan terpilih bagi kita di dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-24 dengan perikop Matias dipilih menggantikan Yudas. Ayatnya yang ke-24 demikian. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Demikian bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian dalam siaran Tabura Klasis Yapen Selatan pada saat ini. Saudara yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-24 menggambarkan tentang situasi para murid yang sedang ada dalam proses pemilihan, di mana mereka memilih seseorang untuk menggantikan Yudas yang adalah rasul Tuhan yang telah meninggal, sehingga mengurangi kelengkapan mereka yang tinggal 11 rasul saja. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam cerita ini Petrus ditunjuk sebagai pemimpin yang memimpin proses pemilihan tersebut. Dan ada dua orang calon yang dicalonkan, yaitu Yusuf yang disebut Barsabas atau Yustus dan Matias. Sehingga pada pembacaan kita saat ini, ayatnya yang kedua dikatakan pemilihan itu didasari dengan doa, dan kemudian pemilihan itu dilanjutkan dengan cara membuang undi. Saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, membuang undi digunakan sejak masa Perjanjian Lama untuk memastikan apa yang menjadi kehendak Allah. Dari hasil membuang undi itu, pilihan jatuh kepada Matias. Saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari bagian penjelasan ini dalam pembacaan firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-24, kita dituntun dengan sebuah tema, yaitu cara menyembuhkan hati yang patah. Saudara yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada ayat 24
pada pembacaan kita dapat menjawab apa dari bagian tema kita pada saat ini. Yang pertama adalah bagaimana cara menyembuhkan hati yang patah. Yang pertama dilakukan dalam cerita ini, para murid atau para rasul dalam keadaan kontes pemilihan itu, mereka sedang bergumul untuk menantikan salah satu seseorang yang akan menggantikan posisi teman mereka, yaitu Yudas. Mereka menggunakan cara berdoa. Saudara yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita melihat bahwa ketika mereka ada dalam proses pemilihan, tentunya mereka bertanya-tanya. Para rasul ini tentunya dalam keadaan yang belum tahu pasti, belum tahu siapa yang akan menggantikan posisi Yudas. Sehingga cara yang tepat ketika mereka ada dalam kesulitan itu, ketika mereka ada dalam kebimbangan itu, ketika mereka ada dalam tanda tanya itu, mereka lebih memilih tetap untuk berdoa. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berdoa adalah cara yang tepat. Doa adalah jembatan bagi setiap pergumulan, dan jawaban doa itu pasti Tuhan akan berikan kepada kita sekalian. Dan di dalam doa itu, para murid dalam pembacaan firman Tuhan dikatakan, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang." Kata ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka menyerahkan sepenuhnya apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi perasaan hati mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Mereka taruh kepada kedaulatan Allah, kehormatan Allah, karena mereka tahu bahwa Allah mengenal hati setiap orang. Mereka memakai kedaulatan Allah untuk menentukan apa yang akan menjadi jawaban mereka. Sehingga doa itu merupakan hal yang penting dalam kehidupan ini. Saudara, dalam bagian terapan jawaban dari tema kita saat ini, mau memberikan instruksi petunjuk bagi kita bahwa doa sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika kita ada dalam beban-beban pergumulan, kita mungkin bertanya-tanya apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita ketika kita ada dalam berbagai macam persoalan. Kita tidak perlu mencari jalan di mana-mana, tetapi kita harus bersaat teduh ketika kita harus taat dan tetap berdoa kepada Tuhan. Ada salah satu bagian Alkitab yang menceritakan para nabi pemimpin yang sudah mendahului kita dengan cara dan sikap mereka menghadapi berbagai macam pergumulan. Kita melihat dalam kisah seorang Ayub. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam sehari seluruh kepunyaannya diambil. Dan ketika itu juga dia memiliki hati yang tetap tegar kepada Tuhan. Dia lebih memilih untuk saat bertaat teduh kepada Tuhan dalam keadaan berdoa. Sehingga apa yang dialaminya, Tuhan membantu menolongnya keluar dari segala pergumulan hidup ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, baiklah kita belajar dari Nabi Ayub. Dia tetap taat setia kepada Tuhan dengan cara tetap menjalin persekutuan dengan Tuhan, membangun mezbah bagi Tuhan, dan menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Kalau kita melihat dalam keadaan demikian, tentunya ada perasaan kecewa, putus asa, patah hati. Tetapi karena mendasari segala sesuatu itu dengan doa, dengan memiliki hubungan khusus dengan Tuhan, maka segala yang menjadi keberatan dalam kehidupan setiap umat manusia itu pasti diatasi dengan sempurna lewat pergumulan kita bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, cara berdoa ini dilakukan juga oleh para murid pada saat itu dengan meminta petunjuk dari Tuhan. Dalam bagian kalimat berikutnya, engkau pilih dari kedua orang ini dan engkaulah yang akan menunjuk siapa yang akan menggantikan Yudas. Ini berarti Bapak Ibu Saudara pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka meminta petunjuk dari Tuhan karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi bila kelak salah seorang menggantikan posisi Yudas. Kita melihat cerita ini ada dua orang yang dipilih, yaitu Barsabas, Matias. Ketika seseorang dipilih,
tentunya salah seorang pasti tidak akan dipilih. Tetapi dalam keadaan demikian, Rasul meminta petunjuk dari Tuhan supaya bisa menenangkan hati. Dan pada saat keputusan yang tepat, keputusan itu berasal dari Tuhan dan dapat memberikan hal yang baik, petunjuk yang baik bagi setiap orang yang menerima keputusan dari Tuhan. Terkadang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Persoalan hidup kita, pergumulan kita yang berat, mungkin kita memiliki jalan yang buntu, kemudian kita ada dalam keadaan yang terpuruk sekalipun. Bapak, Ibu, Saudara pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, dalam keadaan demikian, marilah kita meminta petunjuk dari Tuhan. Karena petunjuk dari Tuhan itu adalah yang sempurna, adalah yang baik. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat menguatkan kita senantiasa untuk selalu berdoa, berserah kepada Tuhan, tetapi juga di dalam doa-doa kita selalu meminta petunjuk sehingga Tuhan membuka jalan bagi kita. Yang sulit sekalipun, yang sukar sekalipun, di dalam Tuhan, di dalam doa yang tulus dan ikhlas kepada Tuhan, pasti kita menemukan jawaban yang baik. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang boleh ditaburkan pada saat ini di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-24, sekiranya dapat memberkati kita sekalian. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara pemirsa yang diberkati Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, karena di saat ini kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang terpilih bagi kami di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-24. Tuhan menolong kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, mengartikan, memaknai kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami, sehingga firman Tuhan ini menjadi berkat dalam hidup kami setiap saat. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kami agar kami senantiasa tetap ada dalam doa yang sungguh kepada Tuhan. Kami selalu menjalin persekutuan yang erat dengan Tuhan. Di dalam berbagai macam persoalan hidup kami, perjalanan kehidupan kami selalu mau berdoa kepada Tuhan. Karena di dalam doa itu kami menemukan jawaban yang pasti. Tuhan akan menolong kami dalam segala bentuk kesusahan kami. Apa yang tidak bisa kami lakukan, di dalam Tuhan pasti Tuhan kerjakan yang terbaik bagi kami sekalian. Tuhan memberkati kami yang mendengarkan dan menerima firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini senantiasa menjadi remah dalam kehidupan kami. Tuhan menolong para pendengar Tabura Injil Klasik Yapen Selatan, di mana saja mereka ada dan berada, dalam kehidupan mereka setiap saat, dalam tugas pekerjaan dan pelayanan mereka. Tuhan selalu memberkati seluruh kru dalam Tabura Injil Klasik Yapen Selatan ini. Tuhan, Engkau menolong mereka, memberkati mereka selalu, dan biarlah mereka selalu bersuka cita di dalam melayani Tuhan dalam kru yang kecil ini, tetapi biarlah dalam kru ini mereka senantiasa dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Tuhan, memberkati setiap taburan-taburan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kami selalu setia untuk menerima firman Tuhan dalam bentuk apa saja, di mana saja kami ada dan berada. Kami senantiasa menyukai kebenaran firman Tuhan, dan kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami setiap saat. Demikianlah pemberitaan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Terima kasih banyak Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa Tabura Injil Klasik Yapen Selatan, demikianlah kebenaran firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.